Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 6, subtema 2, muatan pelajaran, ilmu pengetahuan, alam. Membandingkan siklus hidup makhluk hidup melalui pengamatan. Temanmu ada yang bercita-cita menjadi dokter hewan. Dokter hewan dapat membantu mengobati hewan yang sedang sakit. Seorang dokter hewan harus mengetahui bagian-bagian tubuh hewan. Dokter hewan juga harus mengetahui tentang siklus hidup hewan. Sebelumnya, kita telah mempelajari siklus hidup atau daur hidup hewan. Ada hewan yang mengalami metamorfosis atau perubahan bentuk tubuh, dan ada juga hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk tubuh atau yang tidak bermetamorfosis. Ayo perhatikan gambar-gambar hewan berikut. Manakah hewan yang mengalami metamorfosis dan yang tidak mengalami metamorfosis? Metamorfosis dibedakan menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. 1. Metamorfosis sempurna. Ciri metamorfosis sempurna ada dua. Pertama, terdapat perbedaan bentuk tubuh hewan saat lahir dan bentuk dewasanya. Yang kedua, terdapat fase pupa atau kepompong dalam siklus hidupnya. Contoh hewan yang bermetamorfosis sempurna yaitu kupu-kupu. Berikutnya, metamorfosis tidak sempurna. Ciri-ciri metamorfosis tidak sempurna. Pertama, pertumbuhan dan perkembangan hewan dengan bentuk tubuh saat lahir sama seperti bentuk dewasa. Selanjutnya, hewan tersebut tidak melalui tahap kepompong. Salah satu contoh hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna yaitu belalang. Ayo perhatikan contoh membandingkan siklus hidup atau daur hidup hewan berikut. Yang pertama, persamaan daur hidup kucing dan kecoa. Kucing dan kecoa mengalami tahap menjadi hewan muda. Kemudian, kucing dan kecoa mengalami perubahan ukuran tubuh, yaitu semakin besar. Selanjutnya, perbedaan daur hidup atau siklus hidup kucing dan kecoa. Yang pertama, kucing berkembang biak dengan cara beranak, sedangkan kecoa berkembang biak dengan cara bertelur. Yang kedua, daur hidup kucing tidak mengalami metamorfosis, sedangkan daur hidup kecoa mengalami metamorfosis, yaitu metamorfosis tidak sempurna. Yang ketiga, kucing tidak mengalami perubahan bentuk tubuh, sedangkan kecoa mengalami perubahan bentuk. Menjelaskan manfaat makhluk hidup bagi lingkungan sekitar. Hewan dan tumbuhan termasuk sumber daya alam atau SDA yang memiliki banyak manfaat bagi manusia. Manfaat tersebut antara lain seperti kapas. Kapas bermanfaat untuk bahan pembuatan kain katun. Selanjutnya, ulat sutra. Ulat sutra sebagai bahan pembuatan kain sutra. Kemudian, hewan kerbau. Kerbau bermanfaat untuk membajak sawah. Ayo perhatikan tabel manfaat hewan dan tumbuhan berikut. Jenis sumber daya alam, tumbuhan. Contohnya, padi, kapas, kayu jati. Manfaatnya, padi sebagai bahan makanan pokok. Kapas sebagai bahan pembuatan kain katun.
sedangkan kayu jati sebagai bahan bangunan dan perabot. Selanjutnya, sumber daya alam hewan. Contohnya seperti ikan, manfaatnya sebagai bahan makanan. Domba, manfaatnya sebagai bahan makanan dan rambutnya untuk bahan pakaian. Berikutnya kerbau. Kerbau manfaatnya untuk bahan makanan dan tenaganya untuk membajak sawah. Pemanfaatan makhluk hidup juga ada yang berhubungan dengan siklus hidup hewan tertentu. Misalnya, ulat sutra dalam tahap kepompong bermanfaat sebagai pakaian. Serat dari kepompong diolah dan dipintal menjadi benang. Benang-benang tersebut kemudian dibuat menjadi kain sutra sangat halus, indah, serta bernilai tinggi. Ayo perhatikan peta pikiran manfaat tumbuhan dan hewan. Yang pertama, manfaat tumbuhan dan hewan bagi manusia. Sebagai bahan pangan, bahan sandang, obat-obatan, peralatan rumah tangga, dan untuk meringankan pekerjaan. Selanjutnya, manfaat tumbuhan dan hewan bagi lingkungan. Sebagai penyejuk udara, pencegah terjadinya erosi, penyeimbang lingkungan, dan penyubur tanah. Ayo amatilah hewan dan tumbuhan di sekitar rumahmu. Sebutkan manfaat hewan dan tumbuhan tersebut bagi manusia.